teman-teman yang sudah hadir di acara podcast sore hari ini. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat selalu dimanapun Anda berada. Hari ini perkenalkan saya Indah sebagai host di acara podcast edisi spesial. Kenapa edisi spesial? Karena, spill nggak ya? Oke, karena ini adalah the first collaboration podcast dari XL Axiata Business Solutions dan juga Hypernet Technology. Nah, di sore hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang merupakan adalah leaders kebanggaan kita. Di studio, langsung dari XL Axiata Tower, kita sudah hadirkan ada Bapak Feby Salianto selaku Chief Enterprise and SME Officer XL Axiata Business Solutions, dan juga ada Bapak Sudianto Oi selaku Presiden Director and CEO Hypernet Technologies. Oke, selamat sore Bapak Sudianto dan Pak Feby. Sore. Gimana tadi, ini kan di XL Axiata Tower ya Pak. Untuk Pak Sudianto tadi perjalanannya gimana Pak? Sini Pak, lancar? Untungnya karena ini udah menjelang sore, aman ya. Terus kan ganjil genap, jadi tadi mampir ke kantor ganti mobil dulu. Oh oke, itu sebuah solusi ya Pak ya, ganti mobil dulu supaya Tapi jadi lancar boros. Jadi boros. Tapi nggak apa-apa Pak, macet itu teman kita Pak. Iya kan, biasa. kita kemana-mana udah berteman dengan kemacetan. Kalau gitu kita nggak move on, nggak jalan-jalan ya bisnisnya Pak ya. Betul. Oke, saya mau menceritakan dulu nih teman-teman sebagai kilas balik ya, bahwa di sebuah highlight ya, bahwa pada tanggal 20 Maret 2022 XL Axiata telah mengakuisisi 51% saham dari Hypernet Technology. Mengapa hal itu terjadi? Karena kita ingin meningkatkan kapabilitas layanan untuk para customer kita semua. Nah, lalu seperti apa langkah-langkah selanjutnya setelah akuisisi ini? Ini yang mau kita bahas langsung dengan dua leaders kita. Kepada Pak Sudianto nih Pak. Saya mau pertanyaan, bagaimana sih Pak awal mulanya nih ya Pak kolaborasi dan akuisisi ini terjadi? Jadi awalnya Pak, mungkin bisa diceritakan lebih dulu. Ya, jadi itu terjadi sekitar Juni 2021 ya Pak Feby ya. Benar ya? 2020. Awal kita pandemi kan Maret masuk Indonesia ya. Jadi waktu itu Pak Feby kebetulan dengan timnya kita setup meeting online waktu itu kan. Covid baru awal jadi masih lockdown. Di dalam meeting online itu awalnya kita berpikir bahwa ini hanya pembahasan sinergi biasa. Karena kan Hypernet memang secara nature bisnisnya itu kita B2B, enterprise segment marketnya. Jadi kita memang banyak sekali berkolaborasi dengan partner. Nah, salah satunya memang dengan Excel sebelum pembicaraan itu juga sudah ada kolaborasi walaupun belum banyak yang disinergikan. Nah, pembicaraan itu adalah lebih ke arah kolaborasi in the future-nya supaya lebih erat bagaimana. Nah, tapi disampaikan waktu itu langsung Pak Feby secara personal, apakah ada kemungkinan untuk menjadi bagian dari keluarga Excel. Waktu itu kita nggak menyangka karena kita memang saat itu sedang proses mencari partner strategi. Tapi pas gitu ya Pak ya? Betul. Nah, tapi memang di pikiran kita waktu itu listnya adalah lebih ke arah partner strategik dari luar, global. Kenapa begitu? Karena kita berpikir bahwa market Indonesia ini kan besar banget. Populasi sekarang 270 juta jiwa. Semua pemain global itu terutama dari sisi sektor teknologi mau masuk ke market Indonesia. Nah, kita merasa bahwa kita punya nih istilahnya value di kacamatanya si investor bahwa kita sebagai pemain lokal punya market yang cukup luas. Ini menjadi satu power atau attraction yang khusus untuk mereka mau masuk gitu. Jadi kita fokusnya memang mencari partner dari global. Nah, kita nggak nyangka kalau kita memang bisa sinergi dengan telco atau operator di Indonesia. Nah, setelah Pak Feby dan tim menyampaikan itu, kita merasa bahwa sebenarnya bagus juga sinerginya kalau memang ini terjadi. Karena satu sisi Excel juga operator terbesar kedua, jadi secara market segment udah pasti banyak subscriber ya. Terus kemudian Pak Feby cerita bahwa tim Busol atau tim enterprise itu saat ini lagi digalakkan agresif. Waktu itu beliau bilang, berapa Pak? 1+1 mau jadinya 4. Tapi waktu saya ketemu dengan Budian, 1+1 jadi 100. Jadi nambahnya cepat banget langsung. Nah, jadi memang agresif ini yang diharapkan dari tim Excel dengan adanya non-organik ini bisa berjalan mulus di sini. Oke.
ya overall kita happy lah, maksudnya nggak menyangka dan ternyata ya untungnya saat ini kita merasa bahwa cocok dengan adanya sinergi ini. Nah, Pak Subianto ini kan sebenarnya mendirikan Hypernet ini kan udah kurang lebih 15 tahun ya Pak ya. Nah, sebagai seorang leader, seorang CEO gitu, ketika ada tawaran ini dan harus bergabung dengan perusahaan lain, itu terbersit apa Pak? Di hati Bapak deh, di hati. Yang Lebih pertama deg-degan atau ya deg-degan sih. langkahnya bener nggak ya? Atau gimana nih Pak? Ya itu benar, jadi deg-degan pasti ada ya. Apalagi kita sebagai leader itu kadang-kadang kan impact daripada decision kita ini kan impactnya ke semua orang. Kalau kita salah, pasti nanti akan impactnya ke orang lain yang mungkin malah jadi nggak bagus. Jadi pasti kita pertimbangkan dengan benar-benar. Nah, mengenai keputusan Excel ini kita merasa bahwa harusnya ini menjadi solusi yang pas, yang tepat gitu. Karena kita nggak bisa grow sendirian. Apalagi di era seperti sekarang ini kolaborasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Apalagi kita juga di bidang teknologi, perkembangannya sangat cepat, banyak sekali produk-produk baru, belum nanti apa istilahnya market yang merespon, ada demand baru lagi, kondisi politik juga mempengaruhi, covid juga mempengaruhi, betul. Nah itu kita nggak bisa tuh handle itu sendiri semua. Jadi kita butuh partner yang strong, apalagi strategic partner yang memang sudah punya kapabilitas, punya know-how, punya resources, jadi kita bisa combine. Jadi kita happy lah overall, dan saya rasa ini keputusan tepat harusnya sih. Bukan buat saya sendiri sebagai leader, tapi untuk semua employee yang ada di Hypernet. Oke, berarti untuk prosesnya sendiri itu bisa dibilang cukup cepat ya Pak Feby dan Pak Subianto ya. Itu kurang lebih kan 2 tahun ya. Jadi di awal 2020, awal pandemi itu ada pernyataan gitu ya Pak, ada obrolan, lalu ternyata terrealisasi nih di tahun 2022 awal ini ya. Itu bisa dibilang lumayan, jadi in the meantime itu berarti lumayan banyak mengeksplor bersama ya Pak ya untuk produk-produknya dan segala macam ya Pak ya. Kita nganggapnya malah lama ya, Iya. Pak Feby. Oke. Kalau Pak Feby yang nge-push terus deh. Dari Pak Feby baik. gimana? Kalau kita merefer ke beberapa kegiatan akuisisi ya di tempat lain, ada yang mungkin dalam kurun waktu seperempatnya Oke. itu. Nah, jadi karena ini kita tahu lah dalam situasi pandemi gitu ya, bisnis juga waktu itu belum bisa kita valuasi gitu ya secara akurat. Jadi kita masih mempelajari, diskusinya juga akhirnya harus ada beberapa kali gitu ya, sampai akhirnya tahun 2021 itu more firm. Kalau 2020 kan pandemi sedang tinggi-tingginya, jadi 2021 sudah membaik gitu ya. Waktu itu akhirnya kita lebih firm lagi, akhirnya alhamdulillah kita expedite, kita percepat 2022 awal kemarin sudah kita tanda tangani gitu ya. Jadi jawabannya ini prosesnya waktunya boleh dibilang standar aja, bukan yang tercepat. Oke. Tapi siap meroket bersama ya Pak setelahnya, ya. Setelahnya. Oke, setelah mendapat cerita dari Pak Subianto nih, saya juga ingin bertanya nih ke Pak Feby ya Pak ya. Terkait XL Axiata Business Solution nih, pastinya kita juga sudah siap meroket dengan kapabilitas layanan yang lebih luas inilah ya Pak ya. Ya. Nah, kita semua sudah istilahnya dengan bersatunya Hypernet dan XL Axiata ini insya Allah semuanya bisa lebih mumpuni gitu ya Pak ya. Sebelum lebih jauh nih Pak, boleh nggak ceritain dulu nih ya ke teman-teman semua, itu sebenarnya dari visi dan misinya XL Axiata Business Solution sendiri itu seperti apa sih Pak? Ya, tentunya visi kita di XL Axiata Business Solution itu turunan dari visi XL secara corporate ya. Kita ingin menjadi the first and the leader untuk converge operator yang ada di Indonesia dengan highest NPS. Jadi ke XL Axiata Business Solution ini kita mempunyai semangat yang sama. Jadi kita ingin menjadi provider yang lengkap untuk semua kebutuhan B2B dengan tentunya tingkat kepuasan yang tertinggi. Jadi kita ingin menjadi top of mind lah kira-kira gitu di B2B bisnis ini. Gitu ya. Oke. Lalu nih ya, kira-kira Pak Subianto dan Pak Feby, kolaborasi
yang sudah disiapkan ini mungkin bisa diceritakan nih Pak, dari sisi produk pastinya ada penyesuaian dan ya kan dari sisi marketing juga. Nah sejauh ini nih sudah seperti apa nih kolaborasi dari sisi produk dan marketing dan mungkin aspek-aspek lainnya juga Pak? Kalau dari saya dulu nanti Ya, Pak silakan. Monggo Pak. Sudianto tambahkan. Kita itu membaginya dalam 3 stream besar. Yang pertama itu sinergi atau integrasi di area produk dan solutionnya. Jadi XL punya produk, teman-teman Hypernet juga punya produk. Ini gimana kita mengkombinasikannya. Juga infrastruktur yang ada di belakangnya itu juga kita coba sinergikan. Yang kedua di stream yang kita sebut sales dan komersial. Nah di sini segmentasi pelanggan yang kita sasar, lalu juga mungkin modeling dari insentif yang kita berikan gitu ya untuk para sales kita di lapangan. Ini kita sinergikan, kita coba selaraskan. Yang ketiga ini di stream atau area delivery dan operation. Ini juga satu hal yang pokok. Jadi kami mengintegrasikan apa yang bagus yang ada di Hypernet di sisi delivery dan operation. Misalkan ada resource yang cukup di tempat-tempat yang kita belum punya misalkan. Nah itu kita gunakan resource yang ada di Hypernet dan vice versa. Kalau di XL ada infrastruktur jaringan yang di situ, sementara ini Hypernet menggunakan operator atau provider lainnya, nanti bisa menggunakan layanan dari XL. Nah itu 3 yang kita sekarang intens lakukan untuk dikolaborasikan atau disinergikan. Mungkin Pak Sudianto. Iya, Iya. dari Pak Sudianto ada tambahan rencana yang sudah disusun mungkin dari rekan-rekan ataupun rekan-rekan Hypernet nih setelah bergabung dengan XL Axiata, kira-kira bagaimana Pak? Iya, jadi saya rasa selain 3 area tadi yang disampaikan sama Pak Feby, kita juga fokusnya pasti ke people centric ya. Jadi karena people itu kan juga menjadi part of aset kita yang paling berharga. Nah jadi streamingnya itu juga sekarang kita lagi bareng-bareng terutama dengan tim human capitalnya dari XL Axiata, bagaimana supaya antara karyawan atau yang biasa kami sebut kalau di Hyper itu Hyperion ya, Hyper ya? ya dengan employee yang dari Excel sebutannya Excel Source. XL Sales atau Busoler sekali. Ya, ada Busoler. Busolers gitu. Jadi bisa saling belajar, bisa saling tukar pikiran, bahkan secara apa ya benefit kesejahteraan apa yang mungkin sekarang di Hypernet belum maksimal kita bisa copy dari Excel ataupun kebalikannya. Apa yang sekarang di Hypernet itu lebih fleksibel, mungkin nanti dari Excel juga bisa ikuti gitu loh. Nah kita bahkan juga sudah ngomongin masalah gimana caranya terjadi exchange antar employee. Jadi karyawan Hypernet bisa bekerja sementara di Excel, begitupun dari karyawan Excel bisa bekerja sementara di Hypernet dengan area pekerjaan yang mungkin sedikit berbeda, supaya ada terjadi challenge kan. Kadang-kadang kan karyawan suka cepat bosen ya. Iya. Betul. Nah, culture itu juga penting pada saat dua menjadi satu kan ya seperti keluarga ya. Iya, betul. Suami dan istri jadi satu pasti harus bikin satu culture baru yang memang harus saling mengerti, saling menghargai kan. Nah, ini proses daripada sinergi people ini yang saya rasa menjadi sangat penting karena kalau cuma dari sisi produk, sales, dan operation tapi people yang nggak bisa follow nanti jadinya chaos juga. Iya, betul-betul banget Pak. Jadi saling mengenal satu sama lain ya. Menarik ya Pak, itu kita kayak waktu SMA gitu ya. ada studi banding gitu semacam itu mungkin ya Pak. Oke, ini yang namanya akuisisi dan 2 perusahaan bersatu gitu. Balik lagi tadi kan ada cultures ya. Ya. Selain ada cultures pastinya ada impact ya Pak ya. Impact tersebut mungkin sudah bisa dirasakan secara langsung secara jangka pendek dan juga pastinya dari Pak Feby dan dari Pak Sudianto juga sudah ada perkiraan impact jangka panjangnya pun apa gitu. Boleh tahu nggak sih Pak impact positif yang sudah dirasakan dari teman-teman Hypernet juga dari XL Axiata Business Solution, kira-kira yang dari jangka pendeknya ini seperti apa, lalu jangka panjangnya nanti akan seperti apa? Dari kita tuh ya Pak. Oke. Monggo Pak. Kalau dari Hypernet karena tadi balik lagi ya di awal saya katakan bahwa Hypernet kan fokusnya ke B2B ya. Dan di segmen B2B ini solusi paling basic itu udah pasti internet and connectivity.
Nah, secara short term dengan adanya proses sinergi ini dengan Excel udah pasti memudahkan dari sisi Hypernet untuk bisa mendeliver solusi connectivity yang jauh lebih luas karena udah seluruh Indonesia, terus jauh lebih fleksibel. Dan nanti yang kita tunggu-tunggu nih Excel satunya yang convergentnya, gimana yang mau bahas subscriber dengan yang fixed broadbandnya itu bisa jadi satu. Nah, jadi challenge kita atau selama ini kita tuh harus istilahnya ke partner A, B, dan C, terus kemudian minta harga yang lebih bagus segala macam, itu mungkin sekarang secara short term Excel udah pasti bisa support lah. Terus kemudian dari sisi kedua, sudah pastinya secara branding kami jauh lebih bagus, lebih baik, karena main di segmen B2B ini kan kredibilitas itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, pada saat Hypernet sekarang sudah menjadi part of daripada grup besar Excel Axiata, tim kami sekarang terutama tim komersial ke pelanggan itu lebih gampang menjelaskan. Karena kan pasti pelanggan tanya, Hypernet itu siapa? Apa yang udah dilakukan Hypernet selama ini? Nah, pada saat menjawab siapa itu kami sudah lebih gampang untuk menjelaskan. Kami part of ini dan segala macam. Ini produk kami, customer kami ini. Jadi benefitnya memang cukup terasa dan teman-teman dari komersial dan bukan cuma komersial, bahkan yang lain juga merasa ini jadi motivasi baru. Mereka excited banget lah. Oke. Memberikan semangat baru ya Pak ya. Dan untungnya teman-temannya dari Excel juga sangat kooperatif, bahkan lucu-lucu juga kadang-kadang. Lucu gimana nih Pak? Jiwanya jiwa-jiwa muda, Jiwa-jiwa walaupun muda ya. KTP-nya umurnya udah double digit ya. Apalah arti KTP? Nah, yang penting jiwa Yang kita harus penting jiwa, tetap nggak muda. ditunjukin. Makanya di Excel itu kita selalu bilangnya semangat pagi ya Pak Iya, Feby ya. iya. Ya mau pagi siang sore juga pasti kita nyapanya semangat pagi. Oke, mungkin mau ditambahkan dari Pak Feby kira-kira impact yang sudah dirasakan secara Iya. langsung nih. Kalau jangka pendek ya, dengan kita berkolaborasi dengan teman-teman Hypernet, kepercayaan diri kita tuh bertambah. Kenapa bertambah? Karena kemampuan kita tuh langsung naik kelas Great, gitu ya. Kalau kemarin kita bicara ada connectivity mobile, ada connectivity fix ya, ada service baru gitu ya, analitik dan segala macam. Nah sekarang ICT partnya itu dibantu sekali dengan adanya Hypernet. Dan kenapa juga percaya diri, kita prosesnya bisa lebih cepat. Kalau kemarin kita masih cari-cari si A, si B, kira-kira dia mampu atau tidak. Kalau dengan teman-teman di Hypernet, karena kita sudah melakukan due diligence, itu yakin ini adalah salah satu partner kita yang memang kita harus prioritaskan. Jadi saya lihat jangka pendek teman-teman ini lebih pede untuk masuk ke pasar untuk bersaing dengan provider-provider yang lainnya. Nah jangka panjangnya tentu kita berharap dengan kolaborasi dua company ini yang dua-duanya punya keunggulan masing-masing, itu hasilnya tadi akan berkali lipat. Jadi kalau sekarang Hypernet punya X, Excel punya Y, ya bukan X tambah Y gitu ya. Ini akan menjadi 2-3 kali lipatnya atau 4 kali lipat, bahkan tadi 100 lipatnya. Iya, 100 Iya, ya, itu teman-teman. jangka panjangnya itu. Jadi dua entitas ini itu akan bertumbuh bersama gitu. Iya, strong together ya. Iya. Seperti tagline Bu So, we help you grow ya. Iya. Untuk kita semua ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait strategik, terkait langkah-langkah bisnis dan langkah-langkah dan impact-impact dari akuisisi Hypernet dan XL Axiata ini ya. Nah sekarang mungkin kita bisa relax sedikit ya Pak ya. Saya mau bertanya, mungkin yang penasaran bukan saya aja tapi juga teman-teman semua ingin mengenal lebih jauh Pak Sudianto dan Pak Feby Saryanto nih ya. Sebenarnya kita mau pertanyaan pertama nih. Pak Feby sama Pak Sudianto ini kan sudah berkecimpung lama nih ya di dunia telekomunikasi, pastinya lebih dari 10 tahun. Boleh dong di-share ke kita semua awal mula dari Pak Feby dan Pak Sudianto bisa masuk ke dunia telekomunikasi. Apakah dari lulus nih ya langsung nih saya memang anaknya telco banget gitu, jiwa saya di sana gitu. Tapi ya. jurusannya Jadi akuntansi. langsung ingin bergabung dengan telco gitu atau bagaimana? Mungkin boleh diceritakan dulu dari Pak Feby, silakan Pak. Jatuh cinta ya pertama kali ya dengan dunia telekomunikasi ya. Romantis ya. Itu memang pada saat nggak lama setelah saya masuk ke dunia kerja, sempat masuk di beberapa bidang, bahkan juga sempat ke bidang energi ya, karena pada saat itu kan Indonesia ya sampai sekarang ya penghasil energi terbesar ya salah satunya. Nah, saya melihat
telekomunikasi ini sesuatu yang pada saat itu mungkin belum sebesar size-nya energi, tapi ini akan menjadi tren kebutuhan manusia karena manusia pada dasarnya nggak bisa hidup ya tanpa berkomunikasi, bersosialisasi. Jadi saya itu memilih ketimbang di dunia energi, memilih di dunia telekomunikasi karena saya melihat ini ke depan ini akan berkesinambungan dan berkelanjutan gitu ya. Tahun berapa itu Pak? Ini pokoknya rahasia ya, kelihatan umur itu nanti. di rahasia Pak. Nanti sebelum mulai saya lahir. Ya masih Sebelum 17. lahir. Tapi itu ya sekitar tahun early 2000 lah. Nah, dari sana saya join ke salah satu perusahaan dan akhirnya saya ditempatkan di beberapa bagian dan kota, jadi tempatnya juga berbeda-beda. Saya mulai belajar banyak. Oh ternyata benar untuk kehidupan sehari-hari, untuk berbisnis, apapun itu memang telekomunikasi akan selalu dibutuhkan. Gitu. Nah itu saya tergerak. Akhirnya saya tidak pindah jalur lagi. Saya Jatuh cinta jatuh tadi cinta. ya Pak. Passionnya kemudian terus meningkat itu di bidang telekomunikasi ini sampai saat ini. Gajinya juga pas. Makanya Nah, mau pindah-pindah lagi. itu kalau bicara tadi ya, bicara kompensasi tentunya ada industri-industri lainnya mungkin akan jauh lebih menarik ya, tapi ya kan kita bukan hanya mengejar kompensasi ya, tapi ada kepuasan yang lain yang membawa manfaat buat banyak orang. Itu salah satu yang juga menjadi dasar keputusan saya untuk terjun di bidang telekomunikasi. Oke, itu berarti dari awal tahun 2000 ya Pak ya? Luar biasa, udah lama sekali nih. Kalau Bapak Sugianto seperti apa nih Pak ceritanya nih Pak? Kalau saya kenal teknologi itu karena dulu saya gamers ya. Oh, Jadi ya tipikal anak lah ya, suka main game kan. Nah jadi waktu saya SMP itu saya udah suka banget main game, terutama game yang ada di PC. Jadi saya udah familiar dengan laptop, desktop dan segala macam. Nah pas SMA itu karena saking sukanya main game, saya kan sering harus ke warnet. Ya pasti takut dimarahin sama orang tua. Akhirnya saya bilang ke orang tua, boleh nggak saya buka warnet sendiri. Alasannya mau cari duit. Tapi sebenarnya saya mau main gratis, biar nggak dimarahin kan. Untungnya diperbolehkan. Karena memang saat itu market game juga lagi berkembang, warnet gitu. Karena awalnya wartel ya. Kalau Iya. kita ngomong telekomunikasi, Wartel wartel. ya, Pak, ya. Iya. Iya. Karena handphone kan, smartphone belum ada gitu. betul. Jadi masih orang kalau mau nelpon itu pasti datangnya ke wartel. Nah wartel kemudian muncul warnet. Masih pakai dial up. Mungkin Excel saat itu kayaknya belum ada dial up setahu saya. Telkomnet instan waktu itu kok nggak salah namanya. Nah jadi dari situ saya jadi makin suka passionnya. Terutama semua yang related ke internet basis. Gitu. Nah yang akhirnya saya decide bikin Hypernet waktu itu sama adik saya, Pak Sudino. Karena awalnya juga dari masalah. Warnet itu kan yang menjadi titik pentingnya kan koneksi internet. Karena nggak stabil, akhirnya kita coba ekspor. Kenapa kita nggak bikin lagi provider sendiri? Hasil Ide sampai ya, Pak, ya. hasil sampai hari ini. Jadi berdirinya memang Hypernet 15 tahun secara resmi badan usahanya, tapi sebenarnya bisnis ini sudah kita rintis sejak tahun 19 bukan. Kita kan 2006, 2007 start. 2022 kita sebenarnya sudah mulai. Gitu. Tapi warnetnya 98. Jadi after kerusuhan tuh, Iya. terus kemudian 99-nya kita bikin warnet, 2002-nya udah mulai bikin provider kecil-kecilan, tapi belum ada izin resmi. 2007 udah berizin resmi. Sudah mengulik tuh ya Pak ya di tahun itu ya. Berarti dari hobi dong Pak itu ya. Betul. Makanya kata orang bilang kalau mau sukses kerjakanlah sesuatu yang memang kamu suka. Itu benar juga sih. Tapi kalau misalnya kerja ini yang nggak disiplin, nggak persisten, nggak terus-terusan, nggak akan sukses juga. Jadi jangan cuma suka, tapi juga mesti disiplin. Iya, setuju banget ya. Itu seperti yang Pak Feby bilang, passion, hobi, segala sesuatu yang disukai semua jadi hasil yang luar biasa ya Pak. Betul. Iya. Nah, ini di dalam perjalanan Pak Sugianto dan Pak Feby selama di dunia telekomunikasi ini kan pasti ada suka dukanya nih ya. Pasti ada yang diingat oleh Bapak suatu pengalaman yang
menyedihkan ataupun pengalaman yang menyenangkan nih ya. Mungkin boleh di-share juga nih ke kita semua Pak. Kira-kira pengalaman yang menyedihkannya tuh pernah apa, yang menyenangkannya pernah terjadi suatu apa kejadian? Kayaknya Pak Sudianto seneng semua. Belum tentu Pak. Saya pernah manjat tower juga Pak. Hujan-hujanan sampai disuruh turun satu minta kedapet petir loh. Terpaksa. Luar biasa. Boleh Pak Sudianto? Ya kalau mungkin dukanya dulu ya. Dukanya dulu boleh. Dukanya kita di industri ini nggak enaknya kena komplain pasti. Karena industri kita ini kan boleh dibilang pelayanan juga. Tapi harus 24 jam juga. Dan ketemu dengan berbagai macam jenis pelanggan. Jadi kadang-kadang ya kita dimarahin, diteriakin. Saya juga pernah istilahnya diajak berantem. Nah, hal kayak gitu menurut saya ya awalnya sih tekanan. Tapi lama-lama ya sudahlah biarin aja lah. Dia mau gimana kan. Namanya pelanggan ya mau nggak mau kita harus layanin kan. Makanya berarti kan fokus kita gimana cara memperbaiki layanan supaya dia jangan marah-marah lagi kan. Gitu loh. Nah kalau sukanya ya banyak nih, salah satunya adalah sukacita kita yang luar biasa bisa jadi part of keluarga besar Aisyah Aksiata. Terus kita menang beberapa penghargaan, dapat proyek besar misalnya dari pemerintah. Saat itu kita dipercaya walaupun kita boleh dibilang tuh underdog banget dibandingkan dengan kelas perusahaan yang lain tuh multinasional lah, BUMN, kita private bukan siapa-siapa tapi kita menang katanya. Nah itu suatu achievement yang saya rasa luar biasa gitu loh. Dan terakhir ngelihat employee kita yang dulu 15 tahun lalu pas kita masih kecil banget, kantor kita waktu itu cuma kayak 3x3, benar-benar small banget, mereka ikut sampai hari ini. Luar biasa Pak. Dan yang luar biasanya adalah dulu mereka aja masih pakai apa ya, angkot gitu datang ke kantor. Sekarang mereka udah bisa punya rumah, udah bisa beli mobil, udah bisa umroh. Jadi menurut saya kita create something tapi nggak cuma buat kita tapi buat orang lain tuh achievement yang luar biasa. Itu sukanya nggak bisa dibayangin. Happy-nya udah sangat ini ya. Kalau dari Pak Feby sendiri Pak mungkin ada pengalaman lucu atau pengalaman sedih yang sampai sekarang masih diingat gitu Pak? Ya kalau sedih nih ya baru-baru ini kan kita tahu tuh pandemi itu kan impact ke banyak sekali orang ya. Betul Pak. Nah, teman-teman yang pernah berjuang dengan saya gitu ya, itu ada juga yang akhirnya terdampak dan akhirnya sekarang sudah nggak ada. Jadi saya tuh merasa mereka itu masih sangat muda dan energinya masih bisa terus berguna buat kita. Tapi ya karena memang takdir mereka akhirnya sudah dipanggil begitu. Itu pengalaman yang menurut saya membekas dan membawa kedukaan lah gitu ya. Tapi ya sukanya banyak sekali. Kita tuh di dunia telekomunikasi ini, di industri ini tuh kadang-kadang tuh ada satu kasus kita tuh berantem, harus bersaing. Tapi nanti di tempat yang lain kita ketemu lagi, itu kita harus bekerja sama. Terus kadang-kadang a bit awkward gitu ya, aduh gimana ya. Tapi ya, karena ya memang harus begitu, jadi ya udah anggap aja yang kemarin sudah yang lalu, yang sekarang kita harus ngobrol bareng gitu, harus ngerjain proyek itu bareng-bareng. Jadi senang punya banyak temen, walaupun tadinya awalnya mungkin kita berkompetisi, tapi lama-lama mereka ngerti, oh kita nggak selalu harus kompetisi gitu, kita juga bisa jadi kawan gitu di tempat yang lain, di proyek yang lain. Nah, kalau hubungannya sama Hypernet, saya banyak sukanya. Karena Semoga suka terus ya. karena terus terang nggak mudah mencari partner strategik itu yang visinya sama kita, frekuensinya sama kita. Kedua Pak Sudianto, Pak Sudino kan teman-teman itu kan muda ya. Jadi memang pengen ambisinya tuh pokoknya pengen maju gitu. Nah, kita sendiri juga lagi mencari partner kan yang kalau bisa 2-3 kali lipat daripada growth yang ada di pasar. Pak Sudianto juga gitu. Nah, ketemu nih chemistry-nya gitu. Nggak ada gengsi-gengsian, jaim-jaiman tuh ya. Pak Sudianto waktu kita ngobrol nih pertama kali, wah ini ketemu owner kan. Aku kan mesti harus jaga nih, wah ini owner kan. Tapi Pak Sudianto tuh bisa down to earth itu menyampaikan ambisi dan cita-cita dari Hypernet. Nah itu akhirnya kita, oh ya ini pas dengan ini kita ya, plan kita. Akhirnya
menikahlah itu. Cinta Nah, pertama. cinta teman-teman. Cinta ya. Itu sukanya. Itu, oke. Nah, ini melihat perjalanan karir Bapak Feby dan Bapak Sudianto yang begitu panjang, penuh suka, duka, dan lika-liku gitu ya. Pasti kan butuh, ada momen-momen di saat Bapak ini penat, butuh refreshing. Nah, biasanya kan refreshing itu identik dengan hobi ya. Iya. Nah, kira-kira hobi Bapak tuh apa sih? Pengen tahu dong Pak. Saat ini deh, kadang-kadang kan hobi banyak nih Pak. Iya. Siapa tahu mungkin nonton BTS, menjadi ARMY gitu. Itu hobi anak kayaknya. Itu hobi anak ya Pak ya. Nah, hobi Pak Feby sama Pak Sudianto nih saat ini nih yang lagi digemari nih apa nih, melakukan hal apa? Kalau saya dulu ya Pak Sudianto ya. Silakan. Itu kemarin waktu pandemi itu memang membuat saya jadi agak sedikit tertekan karena hobi saya tidak bisa tersalurkan. Hobi saya itu traveling atau kegiatan di luar rumah, Outdoor gitu ya outdoor Pak, ya. Jadi kalau kebayang kalau itu harus di dalam rumah gitu. Akhirnya ya sudah, rumah itu dijadikan seperti layaknya di hutan. Jadi banyak tanaman banyak macam-macam nih, Pak. gitu di rumah Oh, itu. iya. Jadi sekarang ini saya sedang seneng-senengnya ya pergi ke tempat-tempat yang kita tuh bisa bebas untuk berinteraksi. Mungkin karena jaraknya jauh-jauh ya, jadi kita camping atau kita ya pergi ke satu tempat yang nggak penuh orang gitu. Nah, itu menjadi hobi saya. Saya suka bawa keluarga gitu ya, just find a place gitu ya. Mungkin di situ orang belum banyak tahu, tapi karena saya punya kendaraan yang bisa mencapai tempat itu, nah saya ke situ dan saya gelar tenda di situ contohnya. Atau saya dijemput sama teman-teman yang memang hobinya off-road. Saya sendiri sebetulnya nggak terlalu sering ikut kegiatan off-road, tapi karena teman-teman saya anak-anak dari sana, IOA dan yang lain-lain itu, saya ikut dengan mereka. Ya sekali-sekali ikut adrenalin kegiatan-kegiatan itu. Nah, sambil saya juga tersalurkan hobinya karena saya senang kegiatan Outdoor ya Pak ya. Nggak usah modal kendaraan off-roadnya, tapi ikut dengan klubnya gitu. Staycation bersama alam ya, Pak ya. Staycation. Nah, itu kan kalau itu ya batasan apa namanya jarak itu kan sudah pasti terpenuhi ya, tidak usah dekat-dekat gitu. Masker dan yang lain-lain kita sama-sama jagalah, kalau terlalu dekat ya kita pakai masker. Itu Indah. Iya. Kalau Bapak sendiri lagi hobi apa nih Pak? Iya masih yang lama ya, jadi tetap suka main game. Oh. Kadang-kadang main game bareng sama anak gitu. Terus istri marah-marah ya. Bapak sama anak beda-beda handphone terus tiap hari. Di kantor saya handphonean, di rumah handphonean. Ya sekarang mulai selingin dengan outdoor activity. Lagi belajar main golf sih. Karena satu sisi teman bilang golf itu bisa melatih kesabaran. Karena itu game melawan diri sendiri. Betul Pak. Ya. Jadi terus satu sisi kan outdoor, jadi sehat juga berjalan. Terus nggak mungkin kena covid karena lapangannya gede-gede, nggak sumpah ya. Sama yang buat tuntutan bisnis juga, karena pelanggan-pelanggan terutama sekarang mereka memang pergi main golf gitu. Dan terkadang terbukti efektif pada saat kita ngobrol sama mereka di lapangan, pada saat mereka relax, nggak di dalam lingkungan kantor yang stres, itu lebih efektif ya. Iya, lebih banyak yang bisa dibahas gitu ya Pak. Betul. Jadi ya olahraga dapat, bisnis juga dapat. Ya. Atau mungkin Pak Feby sama Pak Sudianto udah punya jadwal golf bareng. Iya, diajakin terus nih si Pak Bibi ini. Iya. Udah diajakin terus. Jadi kalau saya itu kalau main golf tuh bolanya menyusur tanah. Gak apa-apa Pak, saya dulu juga lihat orang main golf kok ini pemain bodoh ya. Bola dideketin, dijauhin lagi Pak. Bisa dideketin, jauhin lagi. Tapi ngobrol ternyata jalan menyenangkan. terus ya Pak. Iya. Ngobrol jalan terus. Tapi harus main bareng. Harus lah Pak. Oke. Tadi udah bertanya tentang hobi. Nah, sekarang sebagai leaders nih Pak. Sebagai leaders yang menginspirasi, pasti juga punya seorang tokoh idola yang menginspirasi Pak Feby dan Pak Sudianto sendiri nih. Kira-kira tuh siapa nih Pak? Seorang tokoh yang sangat dikagumi lah oleh Pak Feby atau Pak Sudianto yang memberikan semangat baru ketika kira-kira semangat mulai menurun sedikit, ingat tokoh ini lagi langsung ini bisa, kita kenapa enggak gitu. Kira-kira siapa nih Pak?
Kan berpikir banget nih Pak. Pak Sudi yang tokohnya. Nggak susah kan Kalau saya pertanyaan cuma saya, punya Pak? 2. Siapa tuh? Boleh monggo. Ya kalau tokoh atau panutan real banyak lah ya pasti. Orang tua pasti pertama, terus keluarga, guru, teman-teman yang udah sukses. Kadang kompetitor pun menjadi panutan saya, karena saya merasa kalau dia bisa gitu hebat, kenapa sih nggak bisa? Karena pengen ngalahin, akhirnya kita jadi motivasi kan. Tapi kalau di tokoh yang diimajinasi sih, saya ngefans banget sama Iron Man, Tony Stark. Wow. Karena dia teknologi banget kan, Iya, keren. betul. Terus miliuder, benar-benar tajir kan, nah, terus keren. Jadi inovatif kan, sekarang orang banyak ngomong Tony Stark-nya real world itu si Elon Musk Yes. gitu. Mungkin mirip-mirip tapi kerennya masih jauh lah. Tapi ya menurut saya sih panutan harusnya, kalau saya ideal sih pengennya nggak mau satu orang tapi banyak, karena nggak ada yang sempurna, jadi masing-masing punya kelebihan. Kita ambil kelebihannya, kekurangannya nggak usah kita ukir-ukir. Jadi kalau makin banyak panutan menurut saya makin bagus. Pak Feby juga panutan saya. Tony Stark. Oh, Pak Feby sendiri siapa tuh Pak? 2. Iya, kalau tadi orang tua, guru, teman, bahkan kompetitor untuk sparring partner ya, itu saya setuju banget. Nah, kalau bicara yang tadi jadi inspirasi gitu ya, itu saya tuh seneng dengan Pak Habibie. Oh. Bukan karena kepintarannya aja, ya itu satu, semua orang pasti seneng. Tetapi humanity-nya, ada kesamaannya beliau dengan presiden yang lain yang ada di US misalnya gitu ya. Itu kita tahu bahwa istri itu kan punya peranan penting ya buat kesuksesan seorang suami. Jadi betapa Pak Presiden kita atau Presiden kita ini almarhum Habibie itu sangat menghormati dan menyayangi istrinya. Nah, jadi kalau di biografi itu Bu Ainun itu adalah segalanya, gitu ya, yang mendukung sepenuhnya kita. Beliau waktu dulu di Jerman, lalu juga waktu dipercaya sama pemerintah kita, waktu masa-masa sangat sulit gitu ya, itu semua tuh beliau tuh bisa tidak jadi stres gitu ya, karena mungkin ada kelembutan yang dipunyai dari istrinya, kayak gitu. Bicara tentang keluarga nih ya Pak ya, memang saya setuju banget, keluarga itu support system kita ya. Semua individu pasti kalau ada keluarga itu merupakan support system kita. Coba boleh nggak untuk Pak Feby dan Pak Sudianto mendeskripsikan arti keluarga dalam satu kalimat? Susah nggak nih Pak pertanyaan saya? Agak puitis juga nggak apa-apa loh Pak, agak puitis juga nggak apa-apa. Mendeskripsikan arti sebuah keluarga dalam satu kalimat. Satu kalimat. Nah, maksudnya mungkin keluarganya banyak ya. Keluarga inti tuh. Kalau saya mungkin apa ya? Pertama, sekarang dan selamanya. Pertama, sekarang dan selamanya dalam Pak. Karena awal mulai keluarga. Yes. Sekarang pun susah senang keluarga juga. Nanti kita udah menjelang akhir juga pasti keluarga lagi. Jadi ya udah. Semua tuh ada keluarga dalam tahapan hidup kita gitu ya Pak ya. Tidak pernah terlepas dari perjalanan hidup kita lah Pak ya. Kalau Pak Feby apa nih Pak? Satu kalimat aja ya Pak. Keluarga ya, tempat curhat, bertukar pikiran, dan sekaligus sparring partner. Karena disitulah kita tuh bisa benar-benar mencurahkan isi hati, menyampaikan unek-unek, dan kalaupun ada hal yang perlu didiskusikan, nah itu bisa dibicarakan. Sama keluarga. Tidak hanya istri ya, tapi juga dengan anak-anak. Jadi menurut saya itu tempat curhat, tempat diskusi, dan tempat kita bersparing partner. Iya. Kalau orang lain takutnya nanti marah kalau kita diskusi atau kita ngotot-ngototan. Kalau di situ keluarga itu ngotot-ngototan nggak apa-apa. Ntar habis itu kan makan bareng-bareng juga. Iya. Aku juga pernah baca quotes. Quotes-nya, there is a family, there is a happiness, love, and hope.
Mungkin mewakili apa yang tadi disebutkan oleh Pak Sudianto dan Pak Feby ya. Oke, mungkin ini kembali ke pertanyaan terkait industri telekomunikasi, tapi ini pertanyaan terakhir Pak. Oke, pertanyaannya adalah apa yang menjadi harapan dari Pak Feby dan Pak Sudianto untuk industri telekomunikasi Indonesia 10 tahun mendatang Pak? Kita berhayal sangat tinggi juga nggak apa-apa. Menjadi harapan Bapak kira-kira. Silakan Pak. Ya, kalau saya melihat perkembangan kan sangat pesat. Ya, sekarang kita mulai kenal yang namanya dunia virtual, perpaduannya dengan dunia reality, ada metaverse dan macam-macam itu ya. Fintech juga sedang tumbuh pesatnya. Ini membutuhkan dukungan dari industri telekomunikasi, nggak bisa lepas. Jadi saya melihat bahwa industri telekomunikasi menjadi enabler penting di dalam digitalisasi yang akan terus berkembang dari waktu ke waktu sampai 10 tahun bahkan lebih. Nah, jadi again, tidak kita nanti masuk ke dalam bisnis digital yang mungkin kita nggak tahu, nggak paham itu, tapi bisnis telekomunikasi ini atau industri telekomunikasi ini for sure itu akan bisa terus menjadi enabler utama buat digitalisasi tadi. Dari Pak Sudianto? Ya, kalau kita tahu ya, Indonesia ini kan negara kepulauan, jadi sangat luas, Sabang sampai Merauke. Jadi challenge-nya pasti kan di kondisi geografis kita. Nah, saya sih mimpinya mungkin one day era convergent itu bukan hanya di satu telco, tapi multi operator. Jadi bayangannya adalah kita sebagai pelanggan nih punya satu SIM card merah putih mungkin, di mana ada sinyal Excel, di situ akan ada Excel, di mana ada operator, di situ ada operator itu. Jadi kita nggak perlu beli nomor banyak-banyak, karena kan sekarang rata-rata ya kita punya lebih dari satu handphone, dan most likely lebih dari satu pasti operatornya beda, nggak mungkin dua. Tujuannya apa? Supaya kalau ini nggak ada sinyal, ini bisa pakai yang ini. Nah, nggak mungkin ada satu operator bisa menguasai semuanya. Apalagi tadi Indonesia negara kepulauan, investasinya besar, challenge untuk instalasinya juga susah, dan segala macam lah. Nah, kalau bisa convergent begitu, semua bisa multi, satu untuk semua, semua untuk satu, itu luar biasa gitu. Dan kasih nama SIM card merah putih luar biasa banget. Untuk Indonesia Raya ya Pak ya. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung acara juga. Mungkin kurang lebih sudah 1 jam juga kita ngobrol-ngobrol bersama dua leaders kita ini. Tetap update dan follow juga sosial media dari Hypernet Technology dan XL Axiata Business Solution di sini. Nanti kita update terus di sosial media kita inovasi-inovasi terbaru yang terus diluncurkan oleh XL Axiata Business Solution dan juga Hypernet Technology. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Feby Salianto dan Pak Sudianto atas waktunya. Leadership is about people. It's about inspiring people yang ada di hadapan kita semua saat ini. Sampai bertemu di edisi podcast kolaborasi selanjutnya. Salam sehat selalu. Bye-bye. Thank you.